Welcome. Selamat datang di channel Yoga Fikri. Di video sebelumnya aku udah bahas tentang Persebaya secara garis besar. Jadi secara gambaran umum aja di video sebelumnya. Di video kali ini aku bakal bahas tentang Persebaya di tahun 2021 nih. Skuad Persebaya yang menatap Liga 1 2021. Nah, langsung aja nih kita langsung ke kiper. Jadi dari kiper, back, gelandang ke penyerang. Kiper ada 3. Yang pertama adalah Satria Tama. Satria Tama ini berusia 24 tahun dengan memiliki caps di timnas usia, ya kalau dibilang pengalaman sih adalah bisa menjadi panutan bagi kiper-kiper lainnya, karena kiper kedua ini Hernando Ari dan Andika Ramadhani ini masih cukup muda. Hernando 19 dan Andika Ramadhani 22. Jadi kedua kiper ini bisa belajar dan saling sharing pengalaman dengan Satria Tama. Untuk kiper utama aku masih memilih Satria Tama di bawah Mister Persebaya, dan Hernando dan si Andika Ramadhani ini bisa memberikan pressure agar sama-sama saling berkembang, menjadi persaingan sehat antar penjaga gawang untuk menjadi kiper utama di Persebaya. Itu dari kiper. Kita lanjut ke back. Back ini ada yang pertama ada back muda asal Persebaya, yaitu Rizky Ridho. Ini pemain sangat spesial karena 19 tahun. Dengan umur 19 tahun, tapi market value yang tercantum di transfer market ini menunjukkan dia lebih mahal daripada pemain back-back lainnya. 19 tahun menandakan dia memiliki kualitas yang sangat-sangat bagus. Memiliki kualitas yang sangat bagus lah. Menurutku ini adalah prospek dari back muda Indonesia maupun Persebaya yang harus dijaga dan dikelola dan dibina dengan baik lah. Tidak boleh menjadi hanyalah nilainya aja yang tinggi tapi kualitasnya ecek-ecek gitu loh. Maksudnya kualitasnya standar-standar aja gitu loh. Jadi ini menurutku back bagus. Dia memiliki ketenangan dalam bertahan dan memegang bola, tapi kekurangannya menurutku kurang terlibat dengan serangan. Terus Ali Cissé, ini back selanjutnya ya. Ali Cissé ini adalah back asing dari Persebaya. Jadi dia berasal dari Sierra Leone, memiliki caps timnas di Sierra Leone, di mana itu sangat bagus untuk berarti pemain ini memiliki pengalaman yang sangat-sangat banyak gitu. Ini bisa bermanfaat bagi back-back lainnya untuk berkoordinasi, untuk meningkatkan koordinasi dan mencari ilmu bagaimana Ali Cissé ini memiliki pengalaman dan etos kerja yang bagus lah. Lalu ada Rahmat Irianto. Rahmat Irianto ini adalah kapten di musim lalu. Umurnya masih 21 tahun. Oh iya, maaf. Ali Cissé ini masih 26 tahun. Jadi Ali Cissé tadi masih 26 tahun, jadi tergolong muda untuk hitungan seorang pemain asing. Lalu lanjut ke Rahmat Irianto. Rahmat Irianto ini usia masih 21 tahun, tapi memiliki kelebihan yaitu bisa bermain di posisi yang banyak, yang lebih dari satu. Dia bisa bermain di posisi bek tengah, bisa bermain di posisi bek kiri juga pernah, bek kanan juga pernah. Lalu posisi yang sering ditempatinya di Persebaya sekarang adalah gelandang bertahan. Tapi aku hitung dia sebagai back karena menurutku kalau misalnya dia dimasukkan ke gelandang bertahan, back Persebaya hanya sedikit, back tengah Persebaya hanya sedikit. Jadi itu Rahmat Irianto. Lalu lanjut ke Arif Satria. Nah, ini adalah back kesukaanku di Persebaya. Umur 25 dan bertahan tidak usah ditanyakan lagi. Dia menurutku bisa menjadi ball playing defender, jadi kayak playmaker tapi posisinya back karena umpan-umpannya cukup terukur. Aku perhatikan dari Piala Menpora, lalu dari Piala Menpora dia main deh. Pokoknya dari musim lalu dia juga udah di Persebaya tapi kan kompetisi berhenti.
di Piala Gubernur itu juga bagus mainnya dia, Arif Satria. Tapi kekurangannya mungkin di speed ya, sama ketenangan ketenangan dalam memegang bola kayaknya kurang nih. Terus lanjut ke back kiri. Back kiri ada di sini masuknya kali. Back kiri ada Alwi Slamet. Alwi Slamet ini bisa bermain di beberapa posisi, tapi posisi aslinya sebenarnya di gelandang. Tapi di Persebaya sering dipasang sebagai back kiri, dan menurutku lebih cocok di back kiri karena dia bisa bertahan dengan baik dan menyerang dengan baik. Naik dengan turun, naik turun, jadi kayak dari depan ke belakang itu dia sangat rajin lah. Menurutku itu kelebihannya, dan menurutku kemarin dia dipasang menjadi kapten ya, mungkin sisi leadershipnya udah ada lah, bisa mengayomi teman-temannya karena dia termasuk cukup lama di Persebaya. Dari zaman Coach Janur dia udah diambil sampai sekarang di Coach Haji. Lalu ada Reva Adi, rekrutmen baru. Reva Adi Utama, umur 24, didatangkan dari Barito Putra. Tapi masih belum bisa menilai maksudnya. Tapi kayaknya Coach Haji nggak bakal mengambil pemain tanpa alasan. Pasti dia punya suatu kelebihan. Lalu ada Frank Ricard Sokoy, ini ada di back kiri juga. Back kiri ya, Frank Ricard Sokoy ini pemain asal Papua. Secara fisikal dia bagus, jadi ototnya dia ada, berisi. Speed kayaknya juga ada speed. Tapi mungkin pemain Papua ini biasanya terhalang dengan taktikal, jadi sangat susah untuk nyetel dengan taktikal. Tapi aku berharap Frank Ricard Sokoy ini bisa nyetel dengan Persebaya dan beradaptasi dengan Persebaya. Coach Mati baik. Lalu geser ke bek kanan. Bek kanan ada yang pertama adalah Koko Ari Araya. Koko Ari Araya ini adalah pemain muda yang sangat-sangat cemerlang menurutku, karena dia sangat cepat, speed dan akselerasi, agresivitasnya sangat-sangat cepat. Naik, turun, pertahanan, menyerang, dia seperti tidak mengenal lelah. Namun kekurangannya hanya satu, dia mempunyai kelebihan membawa bola dengan baik, jadi lengket lah dengan bola. Tapi kekurangannya adalah final pass, jadi pas dia mengirimkan crossing itu suka nggak sampai ke striker atau ke target ke depan gitu loh. Itu yang sangat disayangkan. Tapi dia masih muda dan bisa lebih berkembang lagi, apalagi dia sudah masuk ke timnas, pasti pengalaman udah dapet, dan menurutku harus improve pemain ini, karena ini benar-benar pemain yang harus dikembangkan oleh Persebaya. Nah, aset ini. Lalu yang kedua ada Muhammad Syaifuddin. Nah, ini pemain yang cukup senior di Persebaya karena berusia 28 tahun, berada di Persebaya dari Liga 2 sampai sekarang. Sudah gonta-ganti pelatih tapi dia tetap di Persebaya karena menurutku dia sangat minim kesalahan. Mainnya tidak kelihatan tapi memang orang ini tidak minim kesalahan, disiplin. Dia biasanya diplot sebagai back tengah, itu pun kalau darurat, tapi aku lebih serap dia main di back kanan. Lalu ada Ariski Wahyu. Ariski Wahyu ini 22 tahun, katanya itu dia alumni timnas U19 zamannya Indra Syafri. Ya, belum bisa menilai karena belum pernah melihat mainnya langsung. Jadi semoga saja cepat beradaptasi dengan Persebaya. Ya, itu dari back. Lalu kita lanjut ke gelandang. Jadi aku pakai formasi 4-3-3 nih. Andaikan aja gitu 4-3-3. Jadi ada DMF. Jadi kalau di PES nih ada DMF, ada CMF, ada AMF. Nah, jadi 3 gelandang tengah. Di posisi pertama yaitu DMF, gelandang bertahan. Ada Adi Setiawan, ini adalah gelandang pengangkut air yang sangat underrated. Jadi dia datang ke Persebaya, aku bilang ini pemain mana ini? Tapi pas lihat mainnya di Piala Menpora, wow, ini bukan gelandang main-main ini. Dia bisa memutus serangan dengan baik dan ikut andil dalam serangan itu juga dengan sangat baik. Jadi menurutku Persebaya butuh pemain seperti ini.
Lalu yang kedua ada Muhammad Hidayat. Nah, Muhammad Hidayat ini juga 11-12 dengan Adi Setiawan, namun memiliki kelebihan yang lebih akurat passingnya. Tapi kekurangannya adalah dia terlalu tenang, terlalu delay dengan bola. Jadi sering menghambat sirkulasi bola. Kadang dia momennya tepat, kadang dia terlalu memperlambat tempo. Nah, itu yang menurutku dikurang. Harus bisa di posisi gelandang bertahan ini, harus bisa membaca situasi dengan baik. Jadi kayak membaca permainan dengan baik, kayak ini waktunya cepat, atau ini mengirimkan bola cepat atau mengirimkan delay. Nah gitu. Nah, Muhammad Hidayat itu menurutku masih agak bingung antara dua itu. So, lanjut ke posisi gelandang tengah. Ada satu di sini, Fernando Pamungkas. Usianya 17 tahun, masih sekolah ini. Mati lagi. Jadi menurutku gelandang tengah ini bisa diisi dengan siapapun ya. Kayak misalnya bisa diisi sama Ricky Kambuaya atau diisi sama Diki Kurniawan. Jadi tapi di sini tertanya dua pemain itu sebagai attacking midfield, di mana itu gelandang serang. Jadi aku kurang bisa membahas Fernando Pamungkas karena dia ini lulusan Garuda Select ya, dan masih belum pernah ada caps bersama Persebaya. Lalu langsung geser ke depannya, gelandang serang. Yang pertama adalah Bruno Moreira. Bruno Moreira ini adalah pemain asing Persebaya, di mana umur dia masih 22 tahun, sangat muda untuk hitungan pemain asing, di mana kayaknya ini Bruno Fernandes dong. Bruno Moreira ini kadang-kadang menjadi proyek jangka panjangnya Persebaya. Jadi dimana kalau misalnya di musim ini dia bermain sangat baik, jadi bisa langsung diikat kontrak aja jangka panjang. Mungkin begitu ya inginnya manajemen Persebaya. Tapi masih belum bermain. Kemarin bermain musuh lawan HWFC itu bermain cukup sebentar karena cuma satu babak aja kalau nggak salah. Itu pun kayaknya kurang kelihatan, belum bisa menilai hanya dari satu pertandingan. Mungkin dia masih belum fit atau bagaimana. Kita dukung aja gimana perkembangan dari Bruno Moreira ini. Yang disayangkan dari Bruno Moreira hanya dia tidak bisa bahasa Inggris. Sangat disayangkan, dimana pemain asing ini sangat penting sekali untuk komunikasi menggunakan bahasa Inggris. So, lanjut ke gelandang serang lainnya, yaitu ada Hambali Tholib. Hambali Tholib ini adalah pemain Persebaya dari musim lalu, diambil oleh Coach Aji, berusia 21 tahun, memiliki visi yang bagus, ketenangan dalam memegang bola, skill yang cukup baik, dan menurutku kurang dari ini adalah pengalaman kedewasaan lah menurutku. Kayak dia kurang bisa cepat memutuskan dia harus passing atau dribble sendiri, kayak kurang tepat lah keputusannya. Sering kurang tepat keputusannya. Pengambilan keputusan yang kurang tepat. Itu kekurangan dari Hambali Tholib, tapi menurutku sekarang dia sudah berkembang lah, bisa menjadi pilar utama dari Persebaya. Lalu ada Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand ini wonderkid asal Persebaya, Akademi Persebaya U16 kalau nggak salah. Dia ini adalah adik kandung dari Octavianus Fernando, masih berusia 16 tahun loh. Masih sekolah loh ini. Tapi memiliki tinggi, postur yang sangat-sangat ya menurutku pas lah untuk menjadi pemain di Liga yang satu ini. Ya patut ditunggu performa dari Marcelino Ferdinand ini, karena dia memiliki skill yang cukup baik, dribble yang bagus, shootingan yang keras, umpan yang menurutku ya akurat lah seusianya, dan visi bermain yang sangat-sangat menurutku sangat-sangat cair lah. Bagus lah, pemain bagus. Ini aset untuk Persebaya. Lalu ada ini Randy Irwan. Ini ada pemain senior umur 34 tahun. Pemain seperti ini sangat dibutuhkan oleh tim.
dimana kalau dia saat di lapangan dia bisa berguna untuk tim, memecah kebuntuan, karena biasanya pemain senior ini stamina-nya sudah sedikit berkurang, dan Randy Irwan biasanya masuk sebagai super sub, dimana saat Persebaya lelah ini kebuntuan kerap ditemukan. Nah, pada saat Randy Irwan masuk sebagai playmaker, bermain di belakang striker, dia bisa memecahkan kebuntuan. Ini menurutku sangat-sangat bagus lah bagi Persebaya. Pemain seperti ini juga di luar lapangan pada saat latihan itu sangat membawa suasana yang baik bagi rekan-rekan timnya. Jadi menurutku sih sebagai penyatu tim lah, penyatu tim. Jadi mungkin dari guyonannya atau karismanya. Kalau Cak Randy ini lebih ke guyonannya, karena yang biasa terekspos adalah guyonannya. Besaranku kalau pemain seperti ini sudah mau pensiun atau udah pensiun, di mana dia mau berkarir di pelatih, pertahankan di Persebaya, karena dia bisa menularkan pengalaman-pengalamannya dan bisa sekalian menyatukan tim dengan caranya dia. Lalu itu dari gelandang. Jadi kita langsung geser aja ke Kakak Ricky Kambuaya sudah belum ya? Kakak Ricky Kambuaya belum kayaknya ya. Kakak Ricky ini biasanya kalau aku sih lebih suka Kakak Ricky ini di posisi box to box ya. Box to box jadi bukan di belakang striker, tapi lebih ke dari penyalur gelandang bertahan ke gelandang serang. Karena Kakak Ricky ini memiliki dribble yang cukup bagus dan speed yang cukup speed yang kencang dan teknik tinggi lah. Dribblenya tuh lengket dan visinya tuh sangat-sangat bagus. Menurutku di umur 25 tahun Kakak Ricky masih punya karir yang cukup panjang dan bisa berdampak positif bagi Persebaya ke depannya. Salah satu pilar ini menurutku di Persebaya. So lanjut, gelandang serang lainnya ada Diki Kurniawan, umur 19 tahun. Aku melihat pemain ini di Piala Menpora permainannya sangat tenang ya. Dia bisa mengatur serangan dengan baik dan bisa membantu pertahanan juga dengan baik. Menurutku dia jangan diposisikan di belakang striker. Lebih baik dia diposisikan sebagai CMF itu, box to box. Menurutku lebih bagus karena dia memiliki visi dan bertahan dengan baik. Ya, ini pemain muda berkualitas, menurutku harus dikembangkan oleh Persebaya, harus dikelola dengan baik lah, dibina dengan baik menurutnya. Lalu langsung kita geser ke sisi penyerangan. Penyerang lah. Kita lihat dari sayap ya. Sayap ini Sayap ini 1 2 3 4 5. 1 Taisei Marukawa ini biasanya pakem di kiri, tapi yang 4 lainnya seperti Supriyadi, Akbar Firmansyah, Roy Arianto ini belum teruji karena dia masih muda juga. Terus ada Octavianus Fernando ini bisa di kiri bisa di kanan. Jadi si Taisei aja yang kayaknya pakem di kiri itu Taisei. Ya, Taisei adalah pemain asing asal Jepang, 24 tahun. Ya, kalian tahu sendiri dia memiliki skill yang cukup bagus, teknik cukup bagus, umpan yang akurat, dribble yang sangat-sangat lengket, dan speed juga ada, visi bermain juga ada. Menurutku komplit lah pemain ini. Ya, kita doakan saja semoga Taisei ini bisa membawa Persebaya menjadi tim yang ditakuti ya, karena dia menurutku perannya sangat vital di sisi penyerangan. Lalu kita ke winger lainnya ada Supriyadi. Supriyadi ini energik, sangat-sangat cepat, masih muda, masih 19 tahun. Sangat-sangat masih muda sih menurutku. Supriyadi bisa bermain di kanan, bisa bermain di kiri. Menurutku lebih baik main di kanan. Kekurangan dari Supriyadi ini hanya menurutku final pass lah. Biasa pemain-pemain Persebaya yang muda itu biasanya final passnya kurang bagus, harus diperbaiki, dan ya masih muda, masih banyak waktu untuk berkembang. Lalu ada Akbar Firmansyah. Akbar Firmansyah ini digadang-gadang menjadi the next Andi Firmansyah. Menurutku sih Akbar Firmansyah lebih taktikal lah menurutnya. Sangat-sangat memiliki teknik tinggi. Menurutku dia memiliki teknik yang harus diasah, karena pemain ini sangat
otak ya. Menurutku dia memakai visinya dengan baik. Tidak hanya asal lari menurutku kalau Akbar Firmansyah itu. Dia memiliki final pass yang ya harus biasa lagi, dan dia memiliki finishing yang cukup bagus menurutku Akbar Firmansyah ini. Lalu ada Rui Arianto. Rui Arianto ini pemain muda 16 tahun, masih belum teruji, patut ditunggu juga. Lalu ada Octavianus Fernando alias Opan. Ini adalah pemain yang cukup senior di Persebaya, sudah di Persebaya sejak Liga 2. Kesetiaannya tidak usah ditanyakan lagi, umur 27 tahun, kakak kandung dari Marcelino Ferdinand, tapi gaya bermainnya cukup berbeda. Kalau Opan ini lebih ke speed karena dia winger ya, tapi dia memiliki final pass, bukan final pass, maksudnya crossingnya cukup akurat, tendangannya cukup akurat, ya dribble cukup bagus, dan menurutku ini menjadi pemain pilar Persebaya sini. Lalu itu dari winger, lalu kita ke penyerang tengah, ada Jose Wilson. Jose Wilson ini memiliki tinggi yang cukup menjulang. Jadi dia 29 tahun ya, 29 tahun, memiliki speed dan memiliki finishing yang cukup bagus. Menurutku kita tidak elok lah kalau misalnya kita membandingkan Jose Wilson ini dengan striker sebelumnya, yaitu David da Silva. Ya kita boleh memuji David da Silva, memang dia memiliki teknik yang tinggi, tapi kita harus mendukung Jose Wilson. Kita harus mendukung Jose Wilson ini untuk berkembang dan bisa menjadi pilar di Persebaya gitu loh. Lalu itu Wilson. Lalu ada Samsul Arif Munib, 36 tahun, striker senior. Ini striker yang menurutku aku juga bingung kenapa dia jarang dipanggil timnas. Menurutku dia memiliki kualitas yang sangat-sangat tinggi, predator di depan gawang, bisa membantu pertahanan juga, memiliki speed dan finishing yang tidak usah diragukan lagi. Ya, menurutku ini bisa menjadi sharing pengalaman lah. Samsul Arif ini mengajari junior-juniornya. Lalu ada Johan Yoga. Johan Yoga ini memiliki tinggi yang cukup menjulang. Pasti bisa kelebihannya bola atas pasti. Rekrutan yang sangat-sangat bagus karena dia adalah rekrutan baru di musim ini. 31 tahun. Menurutku pemain yang dibutuhkan oleh Persebaya karena dalam duel-duel bola atas sangat penting bagi Persebaya mempunyai striker yang tinggi. Jadi itu adalah skuad Persebaya tahun 2021. Jadi untuk menatap Liga 1 2021 itulah skuad Persebaya. Dan kalau starting line up boleh ya, menurutku ya favoritku adalah ya 11 terbaik. Bukan 11 terbaik sih, 11 yang pas lah menurutku. Di posisi kiper jelas aku menaruh Satria Tama. Di back aku pakai posisi formasi 4-3-3 ya. Terus di back ini ada dua ya, jadi 4 kan, 2 back tengah, satu tuh pasti Ali Sesai, yang satunya aku naruh Arif Satria atau Rizky Ridho, terserah mau diganti-ganti atau gimana. Tapi dua pemain ini menurutku cukup imbang lah kalau disandingkan dengan Ali Sesai. Lalu di kiri jelas ada Alwi Slamet yang bisa bertahan dan menyerang dengan baik. Lalu kanan ada Muhammad Saifuddin, karena menurutku karena Alwi Slamet ini bisa naik turun. Pada saat Alwi Slamet naik, si Ali Sesai bisa geser ke kiri, lalu si Arif Satria atau Rizky Ridho bisa geser ke tengah, atau ini kebalik boleh. Terus karena menurutku Saifuddin ini lebih defensif, jadi bisa lebih stay di belakang, bisa menjadi 3 back. Nah, itu menurutku lebih bagus lah untuk Persebaya. Atau kalau mau menyerang baru pasang Koko Ari di bek kanan. Lalu ada DMF ini aku bisa pasang Adi Setiawan. Jadi Adi Setiawan ini karena menurutku pemutus serangan paling baik, atau Rahmat Irianto yang menurutku lebih ke visinya lebih bagus. Terus ada box to box, aku jelas menaruh sang Jenderal Kakak Riki Kambuaya. Lalu di gelandang serang ada Bruno Moreira, pasti asing lah, Bruno Moreira atau Hamadi Talib.
Lalu atau kalau bisa Marcelino Ferdinand. Ya, tapi terlalu inilah menurutku terlalu dini untuk menstartingkan si Marcelino ini. Bermain sebagai super sub it's okay. Tapi kalau misalnya starting boleh, tapi kalau menurutku pasti Bruno yang dipasang. Yang lebih sering dipasang sebagai starting. Lalu di kiri Taisei, jelas di kanan ada Opan. Menurutku Opan aja Supriyadi itu super sub. Terus di tengah ada si Jose Wilson, pelapisnya ada Samsul dan Johan. Ya itu 11 terbaik menurutku sih, kayak opsinya banyak lah Persebaya ini. Kedalaman squadnya menurutku sangat-sangat bagus untuk musim ini. Mungkin tidak ada nama-nama tenar, tapi menurutku kualitasnya sangat-sangat merata menurutku. Dan pemain asingnya menurutku berkualitas lah. Kita tunggu aja prosesnya gimana. Jadi nanti kedepannya aku bakal bikin juga kayak review setiap pertandingan Persebaya. Jadi kita juga tahu nih gimana, kita juga patut nih melihat nih gimana kekurangan Persebaya, gimana kelebihan Persebaya gitu loh. Kita bahas di sini, kita diskusi gimana kurangnya, harus apa yang diperbaiki, dan gimana kelebihannya yang harus dipertahankan. Kita compare dan kita berharap agar Persebaya bisa konsisten di Liga 1 performanya. Begitu ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and komen. Kalau misalnya mau ada masukan silakan, kritik. Jaga diri dimanapun, protokol kesehatan jangan lupa guys. Terus jaga kesehatan dan terima kasih. Thank you guys. Salam satu nyali, Wani.